kita semua sepakat bahwasannya dorongan ini atau ba'is ini adalah tentara daripada tentara Allah yang wajib untuk kita cari. Nggak bisa nunggu datang sendiri. Dia kayak rezeki. Sebagaimana rezekinya datangnya dari Allah dan kita diperintahkan untuk mencarinya, begitu juga dorongan ini datangnya dari Tuhan yang sama dan kita harus mencari. Mudah-mudahan insya Allah kita sudah senantiasa diberikan dorongan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah dorongan itu tertanam di dalam jiwa kita, apa yang harus kita lakukan? Kayak kita bertanya nih, betul nggak? Dorongan itu kan kadang ada dalam hati kita. Tiba-tiba hati ini renyuh aja dengar azan, pengen sholat, pengen apa, kemudian yang harus kita lakukan dengan dorongan tersebut? Maka di sini beliau mengatakan, bagi seorang yang menginginkan ridha Allah, kalau Allah sudah tanamkan di dalam hatinya dorongan atau ba'is, maka lakukan 3 perkara. Lakukan 3 perkara. Apa yang pertama? Kuatkan dorongan tersebut. Karena dia sekali dikasih oleh Allah, kadang naik turun, kempes gemuk, ya, namanya dorongan tersebut. Maka harus menguatkannya. Maka harus menguatkan dorongan tersebut. Yang kedua, menjaganya. Jangan sampai dia keluar, jangan sampai dia lepas, jangan sampai hilang, jangan sampai dia cuman mandak di situ aja, nggak meningkat. Maka harus dijaga. Pertama menguatkannya, kedua menjaganya, ketiga menjawabnya. Karena itu ibarat surat undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahil matsalul a'la. Kayak kita kalau mau hadir pernikahan nggak bakal pernah mau datang kalau orangnya dia tahu nikahan itu biasanya harus pakai undangan. Dengan adanya undangan baru dia datang. Artinya ketika datang dia menjawab undangan tersebut, baru dia tahu bagaimana keadaan di dalam pernikahan tersebut. Nah, ba'is ini adalah surat undangan dari Allah Subhanahu. Maka ketika Allah memberikannya wajib kita jawab. Jadi kesimpulannya, kalau sudah dapat dorongan tadi, apa yang harus dilakukan? 3. Pertama kuatkan, kedua menjaganya, ketiga menjawabnya. Pertanyaan besar lagi, bagaimana cara menguatkannya, dan bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana cara menjawabnya? Nah, di sini dibahas lagi oleh beliau. Maka beliau mengatakan, untuk menguatkannya lakukan 3 perkara. Untuk bisa menguatkan dorongan tadi, lakukan 3 perkara. Ini saya nggak tulis, tapi insya Allah di save ya, mudah dicernakan ya, mudah-mudahan. Kalau datang dorongan dalam jiwa kita tadi, kuatkanlah dorongan tadi dengan apa? Lakukan 3 perkara. Apa yang pertama? Bidzikrillah. Kuatkan dorongan itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus punya zikir rutinan dalam setiap hari. Apa beb yang harus dibaca? Banyak. Tapi apa yang lebih ringkas? Maka yang lebih ringkas dan paling afdol, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, zikir yang paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Maka kita harus punya mudawamah, kekontinuan di dalam setiap hari, punya zikir yang rutin kita amalkan. Salah satunya bacaan la ilaha. Apa keutamaan baca la ilaha illallah? Banyak. 1, orang yang membaca la ilaha illallah dengan hati yang khusyuk, artinya dia merenungkan makna tersebut. Tiada Tuhan kecuali Allah yang hanya bisa melunasi hutangku. Tiada Tuhan kecuali Allah yang hanya bisa memberikan aku pekerjaan yang terbaik. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang hanya bisa memberikanku jodoh yang terbaik. Artinya dia meresapi makna itu sedikit demi sedikit. Lidahnya berkata la ilaha illallah, hatinya merenungkan maknanya. Kadang sebagian orang enggak, dia la ilaha illallah, tapi ketika dia pengen cari utang datangnya ke dukun, pengen dapat jodoh datangnya ke orang lain. Enggak ada keyakinan ketika membaca zikir tersebut. Maka harus dibaca. Nah, maka untuk menguatkan dorongan ini perbanyak baca la ilaha. Itu saran dari Habib sebetulnya. Di sini kan disuruhnya cuma zikir, tapi saya memperkhusus zikirnya la ilaha. Kalau ada jamaah yang mau zikir lain nggak apa-apa. Beb, saya mau zikirnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatan ila rahman. Kata Nabi Muhammad, ada 2 kalimat yang mana dibacanya ringan di lidah, tapi akan memberatkan timbangan pahala dia di yaumil qiyamah, dan paling dicintai 2 kalimat ini oleh Allah. Allah cinta sama 2 kalimat ini.
Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi kalau kita banyak baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu ringan di lidah, dicintai oleh Allah, dan akan memberatkan timbangan pahala kita di hari kiamat. Ada seorang ulama dari Tarim bernama Al-Habib Salim Asy-Syatiri, meninggal baru 2 tahun ke belakang. Digelarnya, dapat gelaran dari dunia ulama internasional, mengatakan beliau ini sultanul ilm, rajanya ilmu. Nah, beliau pernah berkata mirip-mirip kayak hadis ini, tapi tongkat singgungnya ini saya nyampein ilmu aja. Beliau pernah berkata, kata beliau, syajaratan, ada 2 pohon, thaqilatani fil lisan, berat di lidah, khafifatani fil mizan, akan mengurangi timbangan pahala dia di hari kiamat, habibatan ila syaitan, dicintai oleh syaitan. Kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi ringan di lidah, kalau ini berat di lidah. Kalau yang tadi berat pahala, kalau ini meringankan pahala. Kalau yang tadi dicintai oleh Allah 2 kalimat, yang ini dicintai oleh syaitan. 2 pohon ini. Apa itu wahai Habib? Kata beliau, al-gattu wa tumbak. Ada kan, gat itu namanya. Itu di Hadramut sampai saat ini diperjualbelikan. Itu kalau orang makan itu 2 hari biasanya nggak tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon tadi adalah tumbak, tembakau, rokok maksudnya teh. Karena orang itu kasinggung, ya itu rokok. Menurut pendapat Habib Salim, tapi itu menurut pendapat Habib dengan keilmuannya yang luas loh. Kayaknya saya bilang jangan kesinggung. Biasanya kalau kesinggung pulang ke rumah sakit, meninggal langsung. Ya meninggalnya gara-gara ajal, bukannya kesinggung. Oke, jelas. Nah, itu zikir. Jadi cara memperkuat dorongan tersebut dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bib, saya nggak bisa baca subhanallah wa bihamdi terlalu banyak, bisanya solawat. Komo solawat, terbaik udah. Mau dibahas? Banyak waktu nak. Teruskan. Intinya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk zikirnya, mau la ilaha illallah. Dan tapi ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua sepakat zikir yang paling afdol pertama la ilaha illallah, kedua astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, ketiga salawat sama Nabi Muhammad. Ini zikir yang paling afdol. Karena ada pahala subhanallah wa bihamdi, cuman khusus subhanallah wa bihamdi aja, tapi la ilaha illallah ketika dibaca dapat pahala seakan-akan baca subhanallah wa bihamdi juga. Jadi setelah dikumpulkan semua, ternyata yang paling afdol adalah kalimat la ilaha afdalu qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, kata Nabi. Jadi harus punya mudawamah. Berapa banyak, Beb? Terserah. Menurut Al-Imam As-Sakhawi, untuk masalah zikir ini khususnya salawat, untuk pemula itu kalau bisa rutinitaskan setiap hari jangan kurang dari 300. Ya, jadi la ilaha illallah 300, astagfirullah 300, salawat sama Nabi 300. Bib, salawat itu kan banyak yang panjang. Habib kasih salawat yang pendek tapi insya Allah mujarrab dan luar biasa keutamaannya. Apa, Bib? Salawat Jibril namanya. Bagaimana lafadznya, Bib? Sallallahu ala Muhammad. Bas, udah itu aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi kita sholat 5 waktu itu usahakan setiap selesai sholat la ilaha illallah 100. Sholat itu sholat subuhnya, sholat subuh 100 la ilaha illallah. Kemudian sholat zuhurnya astagfirullah 100, sholat asarnya 100 salawat. Itu kalau mau setelah habis sholat, tapi bebas waktunya mah kapanpun, yang jelas harus punya rutinan setiap. Kalau mau langsung sekaligus lebih bagus, lebih banyak lebih bagus. Jelas. Itu tentang zikir. Untuk apa faedahnya? Menguatkan dorongan di dalam hati. Lanjutnya. Yang kedua, cara untuk menguatkan dorongan tadi, kan ini masih bahas tentang menguatkan ya. Cara untuk menguatkan dorongan tadi itu dengan cara al-fiqru fima indallah, banyak bertafakur tentang makhluk-makhluknya Allah. Artinya banyak bertafakur tentang sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak merenungna lain ngahuleng. Kade ngahuleng we. Bertafakur tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil makhluk wa la tafakkaru fil khaliq. Bertafakurlah tentang makhluk Allah, tapi jangan pernah bertafakur tentang Allah yang menciptakannya. Mual nepi dah akal orang mah. Tapi bertafakur tentang apa yang Allah cipta. Satu contoh, kita bertafakur tentang makhluk Allah apa ya yang biasa sehari-hari ada sama kita nih? Nyamuk. Tak, misalkan hiji nyamuk. Oke, bahas tentang nyamuk ya. Jadi Nabi itu pernah ditantang sama orang-orang Quraisy. Katanya orang-orang Quraisy yang memusuhi Nabi Muhammad, kalau memang engkau Rasulullah, coba engkau datangkan Tuhanmu turun dari langit sambil gandeng tanganmu dan menyaksikan engkau ini adalah utusannya Allah. Ditantang suruh ngeluarin mukjizat sedemikian rupa. Tapi itu adalah pemikiran jahiliyah. Nabi Muhammad mengatakan,
nabi-nabi terdahulu Allah berikan mukjizat untuk menguatkan umat-umatnya masuk Islam. Jadi tujuan mukjizat Nabi Musa bisa membelah laut, bisa keluar ular dari tongkatnya, kemudian Nabi Soleh dari belakang batu bisa mengeluarkan onta, kemudian Nabi Allah Isa bisa menghidupkan orang mati. Ternyata mukjizat itu fungsi utamanya untuk menguatkan umat-umatnya masuk Islam. Tapi kata Nabi Muhammad, aku tidak diberikan mukjizat sedemikian, tapi aku hanya diberikan mukjizat wahyu berupa Al-Quran, dan aku memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan Al-Quran aku akan paling banyak nanti membawa umat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terbukti. Terbukti itu. Umat Nabi Muhammad paling terbanyak, padahal kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad. Jangan bahas mukjizatnya, Nabi Muhammad nggak pernah kita lihat. Sampai detik ini terus jumlah bilangan umat Islam menaik. Itu berkat apa? Doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Quraisy ini dia meminta mukjizat biar Allah turun dari langit sambil gandeng tangan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jangan engkau minta mukjizat yang seperti itu. Karena mukjizat yang seperti itu maaf, kadang orang masuk Islamnya pertama terpaksa, kedua orang-orang setelahnya bisa berkata itu hoax. Jelas nggak? Bisa berkata itu hanya hoax karena hanya dilihat oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Belum tentu sekarang kita selain orang Islam, kita ceritakan kepada orang-orang kafir tentang Nabi Musa pernah membelah laut, percaya nggak mereka? Lah, bahkan mungkin mereka akan berkata itu hoax karena nggak kelihatan lagi barangnya. Tapi Nabi Muhammad mengajak untuk bertafakur. Katanya Nabi Muhammad, engkau jangan minta Tuhan. Engkau kalau mau percaya Tuhan itu ada atau tidak, jangan meminta untuk Allah menampakkan dirinya, jangan. Tapi cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Allah tidak pernah malu untuk memperumpamakan dunia ini kayak nyamuk. Dunia ini kayaknya nyamuk. Kata orang munafik ketika dimintanya Tuhan turun malah dikasih contoh nyamuk. Kata orang yang munafik, apa ini Tuhan Muhammad kehabisan stok? Disuruh minta Tuhannya turun malah nurunkannya nyamuk. Tapi subhanallah sekarang berapa ratus peneliti setelah meneliti nyamuk mereka masuk Islam. Allah jauh-jauh hari sudah ngasih tahu tentang kehebatan nyamuk. Coba di Google ya, nanti kalau saya salah benerin lah. Itu di Google itu pernah ada penelitian melihat bagaimana sifatnya nyamuk tadi. Setelah di mikroskop ya, ternyata nyamuk itu memiliki 100 mata. Kebayang tuh? Memiliki nyamuk itu 100 mata. Kemudian dia punya 3 jantung. Setiap jantung punya lapisannya. Dan sayapnya punya 8 pisau. 6-nya untuk membelek segi 4, ya. Kemudian 2-nya untuk mengambil darah yang masuk ke dalam tubuhnya dia. Kemudian dia punya alat untuk membius kita. Si nyamuk yang kecil itu, yang dahsyat itu, subhanallah, dia punya alat yang kalau dia mendeteksi kita dulu dia, ini suhu panasnya sakumaha, karena darah kita ini agak sedikit kotor, jadi dia harus memfilter apa yang masuk ke dalam tubuh dia. Kalau dia datang, dia belek dulu tubuh kita dengan pisaunya, subhanallah, dengan biusan yang mungkin kita nggak pernah tahu bagaimana biusannya, itu Allah kasih sama nyamuk. Jadi sekali-kali lah mau ningali nyamuk, ya jangan langsung dikeprok, tafakur lah, masya Allah. Karena itu akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai saat ini nggak ada satupun teknologi yang tercanggih di dunia mampu menciptakan patung nyamuk. Entong nyamuk na patung nawe, wal bisa. Tapanona 100. Kebayang nggak? Coba pernah nggak lihat ada satu dunia yang mampu menciptakan nyamuk? Artinya apa? Allah ngajak tafakur. Kalau engkau mau percaya Allah itu ada atau tidak, jangan jauh-jauh lihat Allah. Engkau lihat dong langit yang nggak pernah ada tiangnya. Muka bumi yang terbentang begitu luas. Nyamuk siapa yang ciptainya kalau bukan Allah Subhanahu? Ditanya akhirnya oleh Nabi Muhammad, kalau engkau nggak percaya adanya Allah, Nabi Muhammad ngajak dialog bertafakur. Kata Nabi Muhammad, lihat itu ketika engkau lewat dalam satu jalan ada bekas telapak onta, menunjukkan apa? Onta baru lewat. Kalau engkau melihat ada kotoran onta, menunjukkan apa? Ada onta juga baru lewat. Apakah engkau tidak pernah berpikir ini muka bumi begitu sangat luas, kemudian langitnya tidak berbentek? Apakah engkau tidak sadar ada yang menciptakannya? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita diajak bertafakur tentang nyamuk dulu lah. Semakin kita bertafakur tentang hukumnya Allah, maka kita insya Allah akan menambah dorongan tersebut di dalam hati. Oke, jangan jauh-jauh handphone itulah. Bagus nggak handphone tuh? Takjub nggak kita main handphone? Takjub ya.
Hebat kan handphone itu kan? Bisa menyampaikan suara kita yang di belakang pulau pun bisa dengar. Yang di seberang pulau pun bisa mendengar ucapan kita hanya berkat gara-gara hand. Tapi Allah sudah berkata, "Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur." Sekarang saking orang hebat mengagungkan handphone, kadang anak muda rela kerja tahunan, bahkan sampai dia tinggalkan sholat, puasa dan lain sebagainya hanya ingin membeli handphone. Betul atau enggak? Dan handphonenya ingin semakin canggih. Padahal kalau kita tafakur sejenak, coba kita bayangkan. Handphone misalkan ada satu orang dapat handphone, subhanallah, harganya 50 juta. Wah keren pasti kan itu handphonenya kan, iPhone kelas emas itu. Kuotanya ratusan giga, hebat nggak tuh? Oh takjub kan? Tapi naudzubillah min dzalik, pendengarannya Allah cabut, matanya buta. Manfaat nggak tuh handphone? Manfaat nggak? Jadi yang hebat itu telinga, mata, atau handphone yang diciptakan manusia? Telinga dan mata. Kalau kita tafakuri, ternyata yang hebat itu bukan handphonenya, tapi mata yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Kalau telinga kita nggak ada manfaat, apa gunanya handphone? Mobil nih yang dibangga-banggakan, setiap kesini mobil yang parkir beda-beda ya, masya Allah. Hebat kan mobil ini kan, sampai orang kadang ambisius banget pengen beli mobil yang paling bagus, betul atau tidak? Padahal kalau kita sadar sedikit aja, ada mobil harga 1 triliun misalkan, mewah, indah, pintu hiji, ternyata semakin dikit pintu semakin mahal harganya ya. Mobil misalkan luar biasa mahalnya, tapi subhanallah ketika mau jalan bannya bocor, jalan nggak tuh mobil? Bensin nggak 10 ya? Jalan tuh mobil, bannya bocor, jalan nggak? Nggak jalan. Terus gimana biar caranya jalan? Diapain? Dipompa. Pakai apa? Angin milik siapa? Allah. Lagi-lagi kita ini nggak ada satupun teknologi di muka bumi ini yang berjalan kecuali Allah ikut campur tangan di dalamnya. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau ngelihat sekilas tentang dunia ini, ternyata semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hebat mobil, kalau bannya nggak ada anginnya, nggak bisa jalan. Artinya semua dengan izin Allah Subhanahu, ikut campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Pesawat dan lain sebagainya, semuanya lah, apapun bentuknya. Dan ada satu kitab membahas tentang teknologi terkini, ternyata semuanya sudah digambarkan di dalam syariat Islam, tentang adanya listrik, adanya apapun bentuknya, handphone, kemudian pesawat, apapun bentuknya. Dan ternyata penemu pertama kali rata-rata orang Islam yang menemukan pesawat, menemukan listrik, menemukan berbagai macam teknologi, itu ternyata umat Islam. Jadi Islam ini indah banget kalau kita mau mentafakurinya. Yang menjelaskan tentang listrik, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idzan nujumu tumisat, tatkala cahaya bintang mulai redup. Kapan cahaya bintang mulai redup? Lain pagi. Kalau pagi mah di sini redup, di sana nggak redup, mungkin di tempat lain. Kapan cahaya bintang itu redup? Ternyata dijawab oleh berbagai ulama tafsir, ini ayat ingin menjelaskan bahwa akan adanya listrik. Karena kalau sudah lampu-lampu berada di jalan, langit kadang nggak kelihatan lagi kalau nggak mendung. Bintang itu udah nggak kelihatan. Kenapa? Karena pantulan cahaya di muka bumi dari listrik tadi. Dan kalau kita ke Hadramaut, atau jangan jauh-jauh ke Hadramaut lah, sewaktu-waktu kita ke Jakarta, mungkin ke daerah Monas, itu lampu coba semua dimatikan, semakin akan kelihatan bentuk-bentuk bintang. Tapi ternyata kita kalaupun nggak hujan nggak kelihatan tuh bentuk bintang. Kenapa? Karena di jalan-jalan sudah banyak lampu. Wa idzan nujumu tumisat, tatkala cahaya bintang sudah mulai redup. Ternyata ini ayat ingin menggambarkan bahwasannya akan adanya listrik. Allah bersumpah, wa idzan nujumu tumisat, dan aku bersumpah demi ketika bintang mulai redup. Artinya listrik ini ternyata adalah satu hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu caranya biar kita tafakur. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan mengagungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan bertafakur. Jadi jangan sampai kita ini umat Islam jalan kepada sesuatu cuman ngelihat dengan, wah ini hebat ya, cari tahu ikut campur tangannya Allah di sebelah mana, biar kita makin mendapatkan ba'is dan dorongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, untuk menguatkan dorongan tersebut, mujalasatu ahlillah. Seringnya kita duduk dengan orang-orang soleh. Seringnya duduk dengan orang-orang soleh. Seringnya duduk, lain hadir tabligh akbar, enggak, duduk sama dia.
Kemana dia ada tabligh akbar, hadiri, ada kajian, ikuti. Gimana cara dia sholat, gimana cara dia berzikir, gimana cara dia ketika bermuamalah sama orang. Jadi maksudnya sering duduk dengan orang soleh ini bisa kita gambarkan pada saat modernisasi seperti ini, nonton YouTube cerita tentang orang soleh, tong sambelado wae. Nonton YouTube yang benar, karena itu juga tontonan kita adalah seakan-akan kita duduk dengan tontonan itu tadi. Sering melihat orang soleh di YouTube kan banyak sekarang, Masya Allah. Bagaimana orang soleh ini kalau makan, bagaimana sifat-sifat orang soleh, bagaimana cerita orang soleh ini. Itu kita harus jadikan rutinitas kita setiap capek-capek pulang dari PT Harip, entong nu didengekeun sambalado wae, dangdutan hungkul. Tapi dilihatlah di dalamnya bagaimana orang-orang soleh. Jadi handphone itu alat ya. Kalau kita bisa pakainya dengan baik, dia jadi baik. Kalau kita pakainya dengan buruk, dia juga jadi buruk. Jelas? Kemudian menjawabnya, cepat aja nih, sebab kita mau lanjut ke fase yang berikutnya. Cara yang kedua menjaganya, tadi menguatkannya pertama dengan zikir, kemudian dengan bertafakur, ketiga dengan sering duduk dengan orang soleh. Kemudian menjaganya dengan apa? Menjaga dorongan yang telah tumbuh dalam hati kita untuk semangat sholat, semangat ngaji, semangat beribadah. Jagalah dorongan tersebut dengan apa? Bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'rad an waswasati syayatin. Harus kita menjauhi diri kita dari tongkrongan-tongkrongan orang-orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekarang di unfollow tuh orang-orang yang sering buka aurat di Instagramnya, ngomong-ngomong kotor di Instagramnya. Masya Allah, sampah semua sekarang banyak Instagram ya. Kelihatannya ya Allah, dia lagi. Ya kita jauhin kan gitu tongkrongan kita sekarang. Pulang ke rumah lihat YouTube ya dia lagi. Orang-orang yang ngebuka aurat lagi, ngelihat mereka-mereka yang menggunjing juga. Maka kita harus menghilangkan tongkrongan-tongkrongan seperti itu. Diblok langsung. Nggak cukup cuma dengan tutup handphone, enggak, nanti kan nafsu naik lagi, ngebuka lagi, tutup langsung, diblok, di unfollow. Kalau bisa hanya ngefollow tentang PT-PT saja yang sifatnya hanya membangun tentang sifat kerja kita, bagaimana pengetahuan tentang Pancasila, mungkin tentang NKRI, nggak apa-apa. Tapi yang sekiranya nafsu-nafsu itu tinggalkan, karena akan berefek fatal untuk daya dorong di dalam diri kita naik atau turunnya. Jadi harus menjaganya dengan menutup pintu-pintu keburukan. Wa i'rad an waswasati syayatin, menjauhkan, menutup pintu-pintu yang membuat syaitan memberikan waswas kepada kita. Itu tadi termasuk tongkrongan. Ya juga tongkrongan jangan terlalu banyak duduk-duduk di kafe ngomongin yang enggak. Duduk di kafe nggak masalah sebetulnya. Ya tapi dengan secukupnya. Setengah jam selesai ngobrol-ngobrol, temu kangen, pulang. Jangan terlalu banyak mengomongkan hal-hal yang nggak penting, karena itu berefek banget sama yang namanya dorongan di dalam hati kita. Artinya mujahadah. Untuk mendapatkan ridha Allah ini harus dengan mujahadah. Nggak cukup dengan engke lah hidayah datang, aku mah nanti umur 60 tahun aja baru taubat. Dambung, nggak ada lagi yang mau duduk sama kita kalau 60 tahun. Siapa yang mau duduk lagi sama kita 60 tahun? Dan sekolot. Ya artinya pahalanya beda dengan orang yang masih muda mampu untuk bermaksiat tapi dia nggak mau bermaksiat, itu pahalanya akan sangat dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, caranya untuk menjawab dorongan tersebut dengan bersegera untuk kembali kepada Allah. Dengar azan, ya Allah, Masya Allah, azan, alhamdulillah, senang dengar azan itu kayak aduh hati teh. Itu ketika hati seperti itu langsung ambil wudu sholat, entong dinanti-nanti. Karena kalau dinanti-nanti nggak bakal terjadi itu amal. Kata Abdullah bin Mas'ud, if'alil khair wala tantadhiril ghad. Lakukanlah perkara yang baik ketika engkau ingin melakukannya. Wala tantadhiril ghad. Jangan tunggu esok hari. La'alla ghadan ya'ti, karena takutnya kalau esok datang wa anta fil, engkau sudah masuk dalam kubur. Nggak ada yang tahu bagaimana amal umur kita, nggak ada yang tahu lagi. Maka dari itu harus bersegera menjawabnya dengan kita menjawab panggilan tersebut. Kalau misalkan tergerak hati ingin sedekah, langsung sedekah, entong lila-lila. Ya. Yang kedua menjawab panggilan tadi dengan yasduqu fi iqbali Allah. Lakukannya dengan ingin mengharap wajah Allah, lain karena riya, lain karena ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Wala yatawana wala yusawwif, entong dinanti-nanti, karena itu sifat syaitan. Saufa, nantileh. Oh, udah dengar suara adzan asar nih, angke setengah 4 weh salatna. Jam 4 setengah 4 angke jam 4 weh. Jam 4 setengah 5, setengah 5 ngeusan. Udah keluar waktu sholat, lupa gitu nanti. Maka jangan pernah ditunda-tunda. Ya, fahimtum? Makanya wa futiha lahul bab falyadkhul wa qad amkanahul fursah falyastahidha. Karena orang yang sudah mendapatkan dorongan, maka orang tersebut sudah diinginkan kebaikan oleh Allah dan sudah dibukakan pintu oleh Allah, maka masuklah. Jangan sampai ditunda-tunda. Pintu rahmat Allah sudah Allah buka, masuk. Wada'ahu da'i falyusri.
dan telah dipanggil kita ini oleh Allah, maka percepat langkah kita untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berjumpa, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal yahdhar min ghad ba'dal ghad. Hati-hati ditunda-tunda, karena yang namanya penundaan adalah amalnya syaitan. Qala Abu Rabi, terakhir saya ingin katakan pendapat Imam Abu Rabi, katanya untuk tahap kita yang baru ini, orang-orang awam yang baru ingin meraih ridha Allah dengan cara menjaga dorongan dan memperkuat dorongan dan menjawab dorongan tadi, maka berjalanlah kepada Allah urjan wa makasir, katanya. Kita ini harus menumpuk dengan Allah kayak orang yang lumpuh. Maksudnya lumpuh apa? Orang lumpuh tadi nggak bakal pernah sembuh kalau dia nggak berlatih berjalan. Artinya kita, tahap kita untuk bisa kembali langsung kepada Allah nggak harus sempurna dulu, berjalan aja dulu lah. Kita punya rutinitas dulu, walaupun hari ini nggak istiqomah, besok lamalin lagi. Hari ini kita nggak bisa, lupa hari ini baca 100 la ilaha illallah, besok jangan lupa, besok ulangin. Terus saja istiqomah seperti itu, walaupun kayak orang lumpuh berjalan. Lama-lama nanti dia akan, tapi jangan ditunda-tunda. Orang lumpuh kalau nggak belajar berjalan, ya nggak bakal pernah bisa aja jalan. Orang lumpuh yang tahap pengobatan tiba-tiba nggak mau berusaha untuk berjalan, bisa nggak jalan? Nah, kita untuk bisa mendapat ridha Allah walaupun banyak kekurangan, mungkin sholat kita belum benar, mungkin kita rukunnya belum tahu, tapi tetap aja terus sholat, terus aja zikir. Kita nggak tahu nanti di zikir kita yang berapa kesempurnaan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.